Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga semuanya sehat. Kali ini saya izin untuk sharing dokumentasi tentang pelatihan yang saya ikuti di Bapeltan Soropaden, Temanggung. Pelatihan ini diadakan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 13 Mei sampai 16 Mei 2024. Segala macam fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan sudah ada di balai pelatihan ini, mulai dari aula, kemudian ruangan-ruangan kelas, kemudian juga ada asrama yang akan ditinggali oleh peserta pelatihan, kemudian juga ada ruang makan, juga ada musola. Nah, ini adalah sedikit suasana saat pembukaan di aula. Kemudian kita masuk kelas sebentar untuk mendengarkan materi pengantar yang disampaikan oleh Bapak Faris Ashar tentang pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pelatihan ini mengambil tema pembuatan pupuk organik dan ada beberapa materi tentang pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu 1. Praktek perbanyakan nitrobakter, kedua, praktek pembuatan pestisida hayati, ketiga, praktek pembuatan ZPT atau zat pengatur tumbuh, kemudian keempat, praktek pembuatan POC. Selain itu juga ada materi tentang pengelolaan kesehatan lahan. Kemudian pada hari selanjutnya juga ada materi tentang sertifikasi produk organik yang meliputi sayur dan buah-buahan. Kemudian sertifikasi tentang produk pupuk organik. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah materi tentang integrated farming atau pertanian terpadu. Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Bapak Faris Ashar dengan tema nitrobakter. Di sini saya ada catatan, yaitu 1. Tentang sifat bakteri, di mana dia umurnya cuma 2 menit kemudian mati. Tapi sebelum mati, dia membelah-belah sehingga jadilah dia banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah tentang mikroorganisme. Dia bekerjanya di area perakaran, juga lewat udara untuk menangkap mineral yang digunakan untuk proses fotosintesis. Satu garis 1 liter itu pakai gas jumlahnya 1 galon 1 liter. Yang masih nggak percaya silakan. Ya coba. Pasti 1 liter naik turunnya. Oke, cukup. Oke. Apa-apa nggak bawa? Dilakukan kalian.
Tali tenang berarti. Orang ngapusi berarti. Iki berarti maknya sing gawe pakai sing jemprot. Betul. Mama kreatif. Iki juga gendong tangki kok. Aku lah gendong, Mbak. Oke ya. Pertama. Kemudian Korea kan tadi perbandingannya 20 berarti kita isi 60 ya. Jenis rekaman. Terus kalau kamu diulangi ya. Tapi tidak muat. Puluh mili tetes, 60 mili. Aku ngerti. Sampai ini mau jenengan apa? Tiga. Jadi antara garam dan urea itu sama, kecuali nanti urea ini pakai urea yang subsidi. Ketika urea yang subsidi Harus dengan ribuan. gunakan 5 5 kilo. Garamnya 5 kilo. Kemudian diaduk. Mengaduknya ke Arah jarum. Berlawanan arah jarum. Jam. kenapa? Karena Filosofinya. jadi ketika kita Airnya mau berapa? 3 liter. ke arah jarum, Airnya mau 3 liter. Jenis rekaman. Katanya kan ora iso banter. ketika ke kiri posisi pengaduan akan berhenti pecah, kemudian membelah, pecah membelah, pecah membelah, pecah membelah, akan menjadi sudut heksagonal. Bisa ya, sama-sama Ya, panjenengan ini ada materi tersendiri tentang air. Bagaimana bikin air. Jadi ketika air itu dibacakan, yang dibacakan Quran juga, kemudian dibacakan cerita, dibacakan ini akan 120 setengah gelas. Ya, di situ kan 5 liter. Apa nih? Air. Pada hari kedua, tanggal 14 Mei sesi siang, materi diberikan oleh Mas Sofyan Adi Cahyono dengan mengambil tema tentang pengelolaan kesehatan lahan. Di sini saya juga punya catatan, yaitu 1. Pupuk hayati berperan sebagai pembenah tanah, yaitu memperbaiki sifat-sifat tanah. Yang kedua, bahan organik bisa menyerap air 4 kali lipat dari dirinya. Kemudian selanjutnya, gambaran perbandingan penggunaan pupuk organik di lahan sayuran, yaitu 1 kg pupuk sintetis sama dengan 10 kg pupuk organik padat. Katanya ini 1, 3, 10 tadi. Terus kemudian ini yang penting juga, maksimal wadah ini hanya diisi air 60%-nya saja. Jadi sisakan ruang di dalam wadah yang nanti akan kita buat. Dan kalau ada yang ini lebar, di atasnya yang lebar, supaya mempermudah kita memasukkan bahan-bahan. Kalau wadah yang bermulut kecil apakah nggak bisa? Bisa juga dipakai. Cuman kita harus
lebih apa ya, lebih sering membuka dan juga memasukkannya juga lumayan susah. Nah, tujuan kegiatan ini adalah harapannya panjenengan paling tidak tahu bagaimana proses sertifikasi untuk produk organik serta bagaimana proses untuk sertifikasi pupuk organik. Nah, pada materi yang disampaikan oleh Mas Sofyan Adi Cahyono tadi juga ada materi tentang pembuatan ekoenzim dengan perbandingan antara gula, bahan organik, dan air. Perbandingannya adalah 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Kemudian ditaruh di dalam satu wadah, ditutup yang rapat, lalu dibiarkan minimal 3 bulan. Nah, ini ketika saya ada di musola, saya iseng sekali, tiba-tiba saya melihat ada seekor laba-laba yang sangat besar. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu. Nah, dia membuat rumah jaringnya di antara tanaman rambat yang berbunga merah ini. Namanya apa ya? Kalau nggak salah namanya tanaman air mata pengantin. Aduh, namanya kok gitu. Nah, itu ada laba-laba. Kita zoom. Dia ada di dekat bunga. Kelihatan nggak? Yuk kita zoom lagi. Oke, ini laba-labanya hitam dan kuning. Saya takut nggak berani pegang. Nah, di dekat kelas yang biasa kami belajar juga ada greenhouse yang isinya tanaman hias. Ini saya kasih lihat sedikit ya. Nah, itu. Di dalam situ banyak tanaman hias. Nah, bagus-bagus ya tanamannya. Kalau nggak salah di dalam situ yang paling banyak adalah dari jenis aglonema. Nah, itu tanamannya banyak. Boleh dilihat, tapi nggak boleh dipegang. Apalagi dibawa pulang, lebih nggak boleh lagi. Bisa dijewer nanti. Begitu mundur, ngolah tanah lagi 2 kali lipat. Itu 2000. Saya di sini di lahan ada. Kalau dulu saya belum pakai ini, tapi sekarang ini nyimpannya kemarin garam itu apa? Ayam keringkan itu Karena di sini jauh dengan air laut, makanya yang buahnya itu kalau dibelah jadi 2, seperti kacang-kacangan. Terus kalau yang besar itu ada petai, ada jengkol. Ya, yang dibelah 2. Nah, itu makanya kalau kita itu mau tanam di polybag, itu jangan ngambil tanah yang di bawah pohon bambu, tapi harus di bawah tanaman yang legum tadi. Misalnya di bawah pohon petai atau Tidak ada yang kita sembunyikan. Nah, di dalam ruangan yang ada tong-tong biru tadi
ada sebuah lemari kaca yang berisi ini seperti ini, botol-botol PGPR, kemudian ada juga botol nitrobakter, kemudian botol pestisida hayati, lengkap dengan gelas ukur yang dipakai untuk proses pembuatan dan perbanyakan dari nitrobakter dan lain-lain. Nah, ini ember yang berisi waktu kita tadi praktek tentang perbanyakan nitrobakter. Membunuh, katakan bakteri yang jahat itu harus melalui fermentasi. Nah, fermentasi di sini itu harus tahu fermentornya apa itu. Nah, kalau di sini itu nitrobakter. Nah, nitrobakter itu tadi sudah saya katakan bisa untuk zat pengatur tumbuh, bisa untuk pestisida nabati, bisa untuk fermentasi pupuk kandang. Nah, terus ini misalnya kuhe kambing. Nah, ini adalah kegiatan kita pada hari ketiga, sesi sore, bersama Bapak Iwan Joko Wiono dan Bapak Suwandi. Ini adalah perjalanan menuju lokasi lahan sawah padi yang berada di agak jauh ya dari kantor ini. Nanti kita masuk ke kampung di seberang jalan. Nah, ini kita melewati tempat yang biasa dipakai untuk Agro Expo. Saat masih di kelas tadi, Bapak Suwandi sempat menyampaikan sedikit kata pengantar, yaitu bahwa dulu dalam segenggam tanah ada 700 juta koloni bakteri, tapi sekarang 100 juta saja belum tentu ada koloni bakteri itu ada di tanah kita. Tentunya ini adalah efek dari penggunaan pupuk sintetis maupun pestisida sintetis yang terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun tanpa kita sadari dan tanpa kita melakukan recovery terhadap lingkungan di lahan kita. Sempret. Ini kalau spray. Oh, spray. Spray ini. Terus ini satu tangki. Terus habis Biarkan setelah saya pagi belum terlihat matahari, setelah matahari muncul dia kabur semua ke tempat orang lain, dia nggak mau dekat lagi. Jadi anehnya seperti itu, dia baunya aja sudah aneh. Jadi minyak cengkeh sama super mimba itu kalau walang sangit sangat bagus daripada yang kuning tadi untuk bunuh ulat tadi, itu lebih bagus yang pakai minyak cengkeh. Jadi kalau bisa Pak, kita tuh tanam itu padi itu kalau bisa untuk minat padi. Kita akan masukkan keuangan itu dari mulai harian, bulanan, mingguan, bulanan, tahunan, seperti itu Pak. Jadi konsep kami di bidang perkebunan, ada peternakan, ada kolam ikan, ada pertanian, ada flora dan fauna, dan ada toko dan ada hortikultura. Karena di sana itu di perkebunan jadi tidak ada padi kalau di tempat saya. Jadi kalau padi itu di jenengan, alhamdulillah kami ketemu jenengan, jadi malah tambah relasi jual. Ini adalah kegiatan pada hari keempat sesi pagi. Hari terakhir kita diberi tugas untuk presentasi masing-masing kelompok dengan tema pertanian terpadu. Kalau yang modern itu tidak mungkin akan disatukan. Demikian tadi teman-teman, dokumentasi kegiatan saat kita melakukan pelatihan di Bapeltan Soropaden selama 4 hari. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu betul daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.